Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini Ibu akan membahas tentang pembahasan soal jarak titik ke garis. Soalnya bisa kalian lihat dan sudah kalian kerjakan juga yang terdapat pada buku paket pembahasan jarak titik ke garis latihan 1.2. Baik, kita mulai pembahasannya dari nomor pertama ya. Untuk soal yang pertama seperti ini, diketahui limas beraturan TABCD dengan panjang rusuk AB sama dengan 3 cm dan TA sama dengan 6 cm. Tentukan jarak antara titik B ke garis TD. Langkah yang pertama, kalian tentunya harus menggambar terlebih dahulu limas TABCD-nya atau limas segi empatnya ya. Nah, kira-kira gambarnya seperti ini. Kemudian nanti kalian tarik garis dari B ke garis TD. Nah, seperti digambar, maka jarak yang akan kita cari adalah jarak BP ya. Sebelum kita mencari BP, kita harus cari dulu tinggi dari segitiga BTD. Tingginya yaitu garis TO. Maka kita bisa cari menggunakan Pitagoras. Sebelumnya BD-nya udah diketahui ya, 3 akar 2. Kemudian kita cari TO menggunakan segitiga TOD atau TOB. Bebas kalian mau pilih yang mana. Kalau di sini Ibu menggunakan segitiga TOD. Maka untuk mencari TO sama dengan akar dari TD kuadrat dikurangi OD kuadrat. Kita masukkan nilai-nilainya sama dengan TD-nya berarti 6 kuadrat dikurangi 3 akar 2 per 2 dikuadratkan. Kenapa 3 per 2 akar 2? Karena BD-nya kan 3 akar 2. Maka OD itu setengahnya dari BD. Sehingga dimasukkannya menjadi 3 akar 2 per 2 dikuadratkan. Baik, kita kuadratkan ya. Jadi nanti diperoleh 36 dikurangi 9 per 2. Diselesaikan, nanti diperoleh akar 63 per 2. Atau kita sederhanakan menjadi 3 akar 7 per akar 2. Nah, setelah kita menemukan TO-nya, kita bisa mencari BP-nya dengan cara BP atau PB sama dengan alas kali tinggi bagi alas. Alas yang pertama kita gunakan yang BD. Kemudian tingginya TO, kemudian alas yang kedua kita gunakan yang TD ya. Sehingga diperoleh nilai-nilainya 3 akar 2 dikali 3 akar 7 per akar 2 per 6. Akar 2-nya kita hilangkan sehingga kita peroleh 9 akar 7 per 6. Kita perkecil lagi menjadi 3 per 2 akar 7 cm. Jadi jarak titik B ke garis TD adalah 3 akar 7 per 2 cm. Begitu. Paham ya? Baik, kita lanjutkan. Baik, sekarang kita bahas soal yang kedua. Soalnya sebagai berikut, diketahui limas segi 6 beraturan TABCDEF dengan panjang rusuk AB sama dengan 10 cm dan panjang TA sama dengan 13 cm. Tentukan jarak antara titik B ke garis TE. Baik, kita jawab dengan cara menggambarkan limasnya terlebih dahulu. Nah, limasnya seperti ini. Kemudian kita tarik garis dari titik B ke garis TE.
Nah, di sini ada titik P. Nah, BP ini adalah jarak dari titik B ke garis TE. Dan BP ini ya akan kita cari nantinya ya. Sebelum cari BP, sama seperti tadi, kita harus cari dulu tinggi dari limasnya atau tinggi dari segitiga TBE di sini. Tingginya yaitu TO. Kita cari dulu TO. Sebelumnya kita harus tahu dulu BE, TB, dan TE. TE dan TB itu udah diketahui di soalnya 13 cm. Maka kita tinggal mencari BE-nya ya. BE dari mana kita perolehnya? Kita lihat di sini ya. BO. BO itu sejajar dengan AF atau sejajar dengan CD. Maka panjangnya akan sama. Karena ini limas segi 6 beraturan, maka AF-nya 10, BO juga 10. OE juga 10, maka BE-nya kita peroleh 20. Nah, sekarang kita cari TO menggunakan segitiga TOE atau TOB. Di sini Ibu menggunakan segitiga TOE. Maka diperoleh TO sama dengan akar TE kuadrat dikurangi OE kuadrat. Kita masukkan nilainya, berarti TE-nya 13 kuadrat dikurangi 10 kuadrat. Sama dengan akar 169 dikurangi 100. Sama dengan akar 69. Nah, akar 69 kebetulan tidak bisa diperkecil, maka seperti ini saja. Sekarang kita cari panjang BP-nya menggunakan rumus alas kali tinggi bagi alas. Alasnya yang pertama itu BE, kemudian tingginya TO, dan alas yang satunya lagi adalah TE. Kita substitusikan nilai-nilainya, jadi BE-nya 20 kali akar 69 per 13. Sehingga diperoleh PB-nya yaitu 20 akar 69 per 13 cm. Jadi jarak titik B ke garis TE adalah 20 akar 69 per 13. Seperti itu. Mudah ya? Kita lanjutkan. Baik, kita lanjutkan ke pembahasan soal yang ketiga. Diketahui kubus ABCDFGH dengan panjang rusuk AB 10 cm. Tentukan jarak titik F ke garis AC. Kemudian yang keduanya, jarak titik H ke garis DF. Baik, kita gambarkan dulu kubus ABCDEFGH-nya. Kemudian kita tarik garis F, tarik garis dari titik F ke garis AC, kemudian dari titik H ke garis DF. Nanti diperoleh gambarnya seperti ini. Ini kebetulan Ibu gabungkan gambarnya untuk A dan B-nya. Kalian boleh dipisah, cuma terserah kalian ya. Enaknya seperti apa. Baik, kita kerjakan dulu yang A. Kita lihat berarti di sini ada segitiga AFC atau segitiga FBO. Bebas nanti kalian mau carinya pakai yang AFC atau FBO, nanti sama aja hasilnya. Nah, maka untuk yang soal A ini, jarak titik F ke garis AC-nya adalah garis FO ya. Nah, kalau di sini Ibu mau mencari FO-nya menggunakan segitiga FBO. Segitiga FBO. Nah, segitiga FBO ini segitiga siku-siku dengan siku-sikunya di titik B. Maka untuk mencari FO, kita bisa gunakan, oh iya, di sini diketahui dulu BO-nya itu sama dengan setengah dari BD, maka setengah dikali 10 akar 2 sama dengan 5 akar 2. Kemudian kita bisa cari FO-nya menggunakan rumus Pythagoras sama dengan akar FB kuadrat ditambah BO kuadrat. Substitusikan nilainya, jadi 10 kuadrat ditambah 5 akar 2 kuadrat, sehingga
diperoleh akar 100 ditambah 50 sama dengan akar 150 kita perkecil menjadi 5 akar 6 cm. Jadi jarak titik F ke garis AC adalah 5 akar 6 cm. Seperti itu. Kita lihat yang bagian B-nya. Jarak titik H ke garis DF-nya sesuai dengan gambarnya, yaitu garis HP ya. Garis HP. Untuk mencari garis HP, kita bisa gunakan segitiga DHF. Segitiga DHF ini segitiga siku-siku dengan siku-sikunya berada di titik H. Di sini kita peroleh dari segitiga DHF ini panjang DH 10 cm karena DH adalah rusuknya, kemudian HF-nya 10 akar 2 karena dia diagonal bidang, kemudian DF-nya 10 akar 3 karena dia diagonal ruang. Maka untuk mencari HP, kita gunakan rumus alas kali tinggi bagi alas sama dengan HF kali DH dibagi DF. Kita masukkan nilainya menjadi 10 akar 2 kali 10 dibagi 10 akar 3. 10-nya bisa kita coret salah satu. Jadi kita peroleh 10 akar 2 per akar 3. Nah, kita hilangkan akar 3-nya dengan cara kita rasionalkan, yaitu dikali akar 3 per akar 3. Sehingga kita peroleh 10 akar 6 per 3 cm. Jadi jarak titik H ke garis DF adalah 10 akar 6 per 3 cm. Seperti itu. Mudah ya, kita lanjut ke nomor yang 4. Baik, kita bahas soal yang keempat ini. Soalnya sebagai berikut. Diketahui kubus ABCDFGH dengan panjang rusuk 8 cm. Titik M adalah titik tengah BC. Tentukan jarak antara titik M ke garis EG. Baik, langkah yang pertama kita gambarkan dulu kubus ABCDEFGH-nya. Nah, seperti ini. Kemudian kita tentukan titik M-nya. Titik M adalah titik tengah BC. Jadi seperti itu. Letak titik M-nya, kemudian kita tarik garis ke garis EG, maka di situ diperoleh titik P. Kenapa nggak ke tengah-tengah ya? Narik garisnya, karena kalau ke tengah nanti bakalan kejauhan. Kita kan cari jarak itu harus yang terdekat dan membentuk segitiga siku-siku nantinya. Nah, kalau M ke P kita proyeksikan ke garis AC, maka diperoleh titik N, sehingga nanti terbentuk segitiga siku-siku MNP. Seperti yang kalian lihat di gambar ya. Kemudian, untuk mencari MP, maka kita harus mencari dulu MN dan PN. Kalau PN itu sama dengan CG, maka PN-nya 8, kemudian MN-nya kita peroleh dari mana? Kita peroleh dari segitiga CMN dan CBO. Atau di sini ditulisnya segitiga BOC dengan segitiga MNC. Nah, kalian perhatikan segitiga BOC dengan segitiga MNC itu adalah segitiga yang sebangun. Maka kita bisa peroleh perbandingannya MN per OB sama dengan MC per BC. Masukkan nilainya jadi MN per 4 akar 2 sama dengan 4 per 8. Sehingga diperoleh MN-nya adalah 2 akar 2 cm. Setelah diperoleh MN-nya, kita cari PM menggunakan rumus Pythagoras. Sehingga diperoleh PM atau MP sama dengan akar dari MN kuadrat ditambah PN kuadrat. Sama dengan 2 akar 2 kuadrat ditambah 8 kuadrat.
sama dengan 8 ditambah 64 sama dengan akar 72. Akar 72 ini kita bisa sederhanakan menjadi 6 akar 2 cm. Seperti itu. Udah ya? Kita lanjutkan ke soal yang terakhir. Baik, ini soal yang kelima, soal yang terakhir. Perhatikan 5 segi 4 beraturan berikut. Limasnya sudah ada, ini limas segi 4 TABCD. Di sini diketahui, jika titik P dan Q berturut-turut adalah titik tengah garis AB dan AD, serta panjang AB sama dengan TA sama dengan 12 cm, AB-nya 12, TA 12 juga. Tentukan jarak antara titik T ke garis PQ. T ke garis PQ. Kalau lihat dari gambar, T ke garis PQ itu adalah jaraknya garis TS ya. Kalau lihat dari gambar. Coba kita lihat pembahasannya. Ya, jarak titik T ke garis PQ adalah garis TS. Kita perhatikan segitiga TPQ. Keluarkan segitiganya ya. Segitiga TPQ. Nah, ini TS yang akan kita cari nanti. Sebelum kita cari TS, kita harus mencari dulu panjang TP atau panjang TQ. Bebas kalian mau menggunakan TP atau TQ ya. Misalkan Ibu ambil di sini TP, kita akan cari TP dulu. Kalau lihat dari limas TABCD, untuk mencari TP itu menggunakan segitiga TPB atau TPA boleh. Ibu menggunakan segitiga TPB sehingga TP-nya sama dengan akar TB kuadrat dikurangi PB kuadrat. Sama dengan akar 12 kuadrat dikurangi 6 kuadrat. Kenapa PB-nya 6? Karena AB-nya diketahui 12, sedangkan PB itu setengahnya dari AB. Maka di sini PB-nya 6. Oke. Sekarang TP sama dengan akar 144 dikurangi 36 sama dengan akar 108. TP-nya seperti ini, diperoleh akar 108. Sudah kita temukan TP-nya, sekarang kita cari PQ. Untuk mencari PQ, kalian perhatikan segitiga ABD dengan segitiga APQ. Bagaimana kedudukannya? Segitiga ABD dan segitiga APQ yaitu segitiga yang sebangun. Maka kita bisa mencari PQ dengan perbandingan PQ per BD sama dengan AP per AB. AP per AB. Kita masukkan nilai-nilainya, jadi PQ per 12 akar 2 sama dengan 6 per 12. Sehingga diperoleh PQ sama dengan 6 akar 2 cm. Sudah ketemu TP-nya, sudah ketemu PQ-nya, maka sekarang kita bisa cari TS-nya. Untuk mencari TS, kalian bisa gunakan segitiga TSP atau segitiga TSQ. Di sini Ibu menggunakan segitiga TSP. Maka kita nanti butuh panjang PS ya. Panjang PS itu adalah setengah dari panjang PQ. Nanti PS-nya itu adalah 3 akar 2. Nah, sehingga diperoleh TS-nya sama dengan akar TP kuadrat dikurangi PS kuadrat. Sama dengan akar 108 kuadrat. Akar 108 dikuadratkan dikurangi 3 akar 2 dikuadratkan. Sama dengan akar 108 dikurangi 18. Sama dengan akar 90 kita perkecil menjadi 3 akar 10. Sehingga jarak titik T ke garis PQ adalah 3 akar 10. Seperti itu. Mudah ya? Baik, terima kasih telah menyaksikan video kali ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan bisa kalian pahami dengan baik. Jika
kalian rasa video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.